guys, jangan di-skip nih 10 detik ke depan. Karena gua mau ngasih tahu satu kalimat yang kalau lo paham, cara lo lihat bansos dan subsidi bakal berubah total. Bansos bikin lo bertahan, subsidi bikin lo mandiri, asal niatnya benar. Sekarang pertanyaannya, niatnya benar atau cuma bener-bener pengen dipilih lagi? Tonton sampai akhir, biar besok kalau ada amplop lewat, lo tahu itu obat sakit atau obat ketergantungan. Hehehehe. Hari ini kita bahas dua kata sakral yang sering dijadikan jimat politik, bansos dan subsidi. Tapi tenang, kita bahas bukan dari PowerPoint, tapi dari dapur rakyat. Oke, definisi resminya dulu. Bansos alias bantuan sosial itu adalah uang atau barang dari pemerintah buat bantu orang miskin atau terdampak krisis. Tapi ya lo tahu sendiri, terkadang yang nerima itu bukan yang miskin, tapi yang kena lurah. Hehehe. Sedangkan subsidi itu adalah pemerintah yang ngurangin harga barang biar rakyat bisa lebih murah. Misalnya subsidi BBM, listrik, pupuk, dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya yang dapat paling banyak itu bukan rakyat, tapi korporasi yang atur distribusinya. Nah, banyak orang mungkin mikir, wah bagus nih, pemerintah peduli. Tapi kita harus tanya, peduli siapa dan pedulinya dari mana? Bansos itu kayak paracetamol, bisa nurunin demam, tapi nggak nyembuhin penyakitnya. Contohnya, saat pandemi, bansos jadi obat penenang nasional. Tapi habis cair, ya rakyat balik lagi ke kenyataan pahit. Media Indonesia nulis begini, bantuan sosial atau bansos pada dasarnya merupakan inisiatif yang mulia. Itu merupakan instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Bansos diluncurkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, warga tidak mampu, dan penduduk rentan risiko sosial. Tapi juga diperingatkan, pendapatan yang buruk bikin salah sasaran dan jadi masalah klasik yang nggak pernah tuntas. Lucunya, bansos sering dikasih pada saat bilang pemilu. Bukan karena rakyat tiba-tiba miskin ya, tapi karena pejabat tiba-tiba peduli. Hihihi. Bansos tuh bukan cuma soal bantuan, tapi juga soal niat politik. Kalau niatnya bantu rakyat, sistemnya rapi. Tapi kalau niatnya bantu elektabilitas, amplopnya duluan sampai sebelum datanya valid. Dari podium media Indonesia, itu juga nyelkit nih. Anggaran untuk orang miskin dicuri pejabat kaya. Kalimatnya keras nih, tapi ya kena sasaran sih, pas banget. Hehehe. PPATK pernah ungkap 571.000 nik penerima bansos yang juga terdeteksi main judi online. Wow, ini bukan sekedar salah sasaran, tapi salah arah hidup. Jadi lo lihat, yang seharusnya payung pelindung rakyat malah jadi pagar pembatas. Bagi yang layak di depan, sisanya nunggu di belakang. Sekarang kita pindah ke subsidi. Secara teori, ini keren. Negara bantu rakyat lewat harga barang. Tapi di Indonesia, teori itu sering kalah sama praktik. Contoh gampangnya, subsidi BBM. Katanya buat rakyat kecil, tapi kenyataan di lapangan yang paling menikmati justru pemilik mobil pribadi, bukan tukang ojek. Subsidi listrik juga begitu. Pernah diakui pemerintah, ada jutaan pelanggan yang salah sasaran, bukan penerima miskin di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Artinya, data dan kontrol sering bolong. Jadi kalau rakyat miskin dapat 10.000 liter, orang kaya bisa dapat 100.000 liter. Lah, ini bantu rakyat kecil atau nyubsidi gaya hidup orang mampu? Bahkan kajian dari BRIN itu ngingetin, tumpang tindih data dan prosedur yang ruwet bikin penyaluran bansos atau subsidi nggak efektif. Perlu regulasi yang jelas.
Pemutakhiran DTKS yang jelas dan monitoring yang serius. Jadi di satu sisi kita dikasih hadiah, di sisi lain kita bayar pajak buat hadiah itu. Logikanya, ya lo yang jawab sendiri dah. Hahaha. Masalahnya bukan di bantuannya, tapi di niat dan sasarannya. Kalau bansos dikasih ke yang gak layak, jadinya gratifikasi. Kalau subsidi dikasih tanpa kontrol, jadinya bocor. Di atas kertas, dua-duanya niatnya mulia. Tapi di lapangan, dua-duanya bisa jadi ladang dosa. Kita sering dengar, program terlaksana dengan baik. Tapi kok rakyatnya tetap susah ya? Karena yang penting bukan jalan, tapi sampai ke tujuan. Dan yang paling bahaya, ketika pejabat menganggap dua hal ini cukup buat nolong rakyat, padahal yang rakyat butuh bukan amplop, tapi sistem ekonomi yang waras. Perlu diingat, bantuan itu sementara, tapi keadilan itu sistem. Kalau sistemnya rusak, bantuannya jadi korban. Biar lo nggak ketipu sama gimmick bantuan yang cuma rame di kamera, nih checklist waras versi misterius. Dengerin pelan-pelan. Yang pertama, datanya harus bersih. Ada nggak pemutakhiran DTKS tiap tahun? Kalau jawabannya nanti, artinya ya sekarang belum siap. Jangan heran kalau yang dapat bantuan malah yang punya rumah mewah. Yang kedua, targetnya harus jelas. Yang dapat harusnya rakyat miskin yang ekstrim dulu, bukan yang kenal murah dulu. Kalau yang depan barisan malah aparat dan perangkat desa, ya jangan bilang salah sistem, bilang aja salah niat. Hihihihi. Yang ketiga, transparansi. Ada nggak dashboard realisasi real time yang bisa dipantau publik? Kalau rakyat cuma bisa nonton pejabat bagi sembako di TV tanpa tahu anggarannya, ya itu bukan transparansi, itu reality show. Hehehe. Yang keempat, dampaknya harus terukur. Jangan ukur keberhasilan dari foto serah terima dan konferensi pers. Ukur dari berapa banyak rakyat yang bisa mandiri setelah bansosnya habis. Kalau setiap tahun penerimanya makin banyak, artinya programnya gagal bikin rakyat berdiri. Dan yang kelima, yang terakhir, harus ada exit strategi. Bansos itu kayak roda bantu di sepeda, bro. Gunanya buat bantu rakyat jalan, bukan biar rakyat selamanya dituntun. Kalau rakyat udah bisa goes sendiri, roda bantunya harus dilepas. Jangan dibikin ketagihan tiap musim pemilu. Hehehe. Nah, kalau 5 poin itu nggak ada di program bantuan, jangan sebut itu kebijakan sosial. Sebut aja itu strategi politik dengan bumbu empati. Hehehe. Gini logikanya, bro. Bansos itu sama dengan langsung dikasih. Efeknya cepat tapi pendek. Kalau subsidi sama dengan lewat sistem. Efeknya lambat tapi panjang. Kalau negara cuma ngandelin bansos, rakyat bakal nunggu terus. Tapi kalau fokus di subsidi produktif kayak pupuk, UMKM, pendidikan, rakyat bisa berdiri tanpa nunggu belas kasihan. Di media Indonesia bahkan menegaskan lagi, pendataan wajib diperbaiki karena salah sasaran itu masalah klasik. Kalau data buruk, semua skema akan nyasar. Tambahan lagi, pemerintah sendiri sekarang menggeser paradigma. Bukan 100% bansos, tapi 50% bansos, 50% pemberdayaan. Bahasa sederhananya, dari memberi ikan ke ngajarin mancing. Ya kita dukung yang begini, asalkan bukan cuma jargon. Intinya, bantu rakyat boleh, tapi jangan bikin rakyat jadi penonton dalam hidupnya sendiri. Rakyat itu bukan target ujian yang cuma disuruh ngerjain kebijakan. Rakyat itu pemeran utama dalam kehidupan bangsanya sendiri. Jadi, jangan biarkan arah hidup rakyat ditentuin sama orang yang bahkan gak pernah duduk bareng mereka di ruang tamu sederhana.
Ada di satu kota. Bansos beras 10 kilo itu tepat waktu. Tapi DTKS belum mutakhir. Yang terjadi, kartu keluarga double dan bantuan nyasar. Bukan karena rakyat yang jahat, tapi karena datanya yang berantakan. Oke, sekarang kita cek mitos versus fakta. Mitosnya, yang penting bansos cepet cair, urusan data ya belakangan. Faktanya, cair cepat dengan data jelek sama dengan salah sasaran massal plus pemborosan. Lalu ada lagi mitos, subsidi itu boros, mending dihapus aja. Faktanya, subsidi yang tepat sasaran itu adalah investasi sosial. Yang boros itu subsidi yang salah sasaran. Hehehe. Jadi, bansos dan subsidi itu sama-sama bisa jadi solusi. Asal niatnya benar, sistemnya jalan, dan datanya nggak ngawur. Karena pada akhirnya, rakyat nggak butuh bantuan dadakan. Yang dibutuhin itu adalah keadilan yang rutin. Kalau lu juga ngerasa kebijakan sekarang cuma main bagi-bagi doang, tulis di komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe biar makin banyak yang sadar. Karena kalau rakyat yang diam, yang naik bukan kesejahteraan, tapi keserakahan. Banyak yang takut sama kebenaran, tapi gue lebih muak sama kedunguan. Gue misterius, cabut.